Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Novi Fitriasari dari Prodi Tadris S3 NIM akhir 0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional di dalam bab 6 ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu arus perputaran ekonomi, yang kedua pendapatan nasional, yang ketiga cara menghitung GNP, yang keempat GNP sebagai alat ukur laju pertumbuhan ekonomi, yang kelima GNP dan GDP. Arus perputaran ekonomi ada dua pihak swasta yang menggerakkan roda pertanian, yaitu pihak swasta dan pemerintah. Jika pihak swasta melakukan pembagian, maka terdapat dua bagian, yaitu individu dan bisnis. Secara keseluruhan didapati tiga pihak dalam perekonomian, yakni pemerintah, individu, dan bisnis. Di dalam arus perputaran ekonomi ada pendapatan dan penghasilan. Sementara itu perlu rasanya dijelaskan adanya pembedaan yang seringkali membingungkan tentang pengertian pendapatan dan penghasilan, sebab keduanya memang berbeda. Penghasilan bisa jadi lebih besar daripada pendapatan sebab secara teoretis penghasilan bruto harus dikurangi dengan setiap ongkos yang dikorbankan oleh seorang demi mendapatkan pendapatannya. Yang kedua yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional bukanlah pokok pangkal semua konsep pendapatan nasional. Para ahli ekonomi modern menyukai produk nasional bruto atau gross national product GNP sebagai alat pengukur pokok kegiatan perekonomian. Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada GNP dan GNI. GNP memiliki arti semua barang atau jasa yang selama 1 tahun dihasilkan oleh bangsa yang bersangkutan menurut harga pasar. Yang ketiga yaitu cara menghitung GNP. Semua barang dan jasa itu haruslah dinilai dahulu dengan cara penilaian yang seragam, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan GNP. Ukuran untuk menetapkan nilai itu adalah harga pasar atau market price. Secara teoritis, perhitungan GNP dilakukan dengan 3 cara, yaitu pendekatan produksi dengan menghasilkan GNP, pendekatan pendapatan dengan menghasilkan GNI, pendapatan pengeluaran dengan menghasilkan GNE. GNP bisa menggunakan unsur-unsur dan penggunaan GNP. Nah, selanjutnya yaitu konsep-konsep pendapatan. Konsep-konsep pendapatan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gross nasional atau GNI. Sudah cukup jelas bahwa GNP hanya memuat nilai barang akhir atau final goods atau finished product saja dan tidak boleh mengandung nilai barang antara intermediate product. Ketentuan tersebut diperlukan agar di dalam penghitungan GNP atau GNI itu tidak terjadi perhitungan ganda atau double counting. Nah, yang kedua yaitu NNI atau pendapatan nasional neto. GNP didapatkan dengan melalui pemakaian penggunaan barang-barang modal. Barang-barang modal ini selama pemakaiannya mungkin setahun atau mungkin pula lebih atau kurang mengalami kegugusan atau keausan atau penyusutan atau penghapusan. Yang ketiga yaitu NI atau pendapatan nasional. Di dalam NNP atau produk nasional neto ada unsur-unsur disebut pajak tidak langsung atau indirect business tax. Pengenaan pajak tidak langsung ini mempunyai akibat mempertinggi harga jual. Contoh pajak tidak langsung ini adalah pajak-pajak penjualan, semisal rokok, pajak tontonan, dan sebagainya. Jelas bahwa pajak tidak langsung ini ditinjau dari sudut pendapatan nasional hanya mempertinggi harga jual saja. Terus yang keempat yaitu personal income. Personal income ini artinya perseorangan. Jadi personal income artinya pendapatan perseorangan. Adanya bentuk-bentuk pendapatan yang tidak diterima oleh perseorangan melainkan diterima oleh pemerintah maupun oleh bisnis.
yang kelima yaitu disposable income. Disposable income artinya pendapatan yang siap untuk dipakai atau dibelanjakan. Personal income belumlah siap untuk sewaktu-waktu dibelanjakan, sebab dari jumlah personal income belum dibayarkan pajak kepada pemerintah. Pajak itu adalah pajak personal tax atau pajak pribadi. Oleh karena itu, pajak perseorangan ini harus dikeluarkan dulu dari personal income supaya dapat didapatkan disposable income. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan GNP. Di dalam GNP itu ada 4 berbagai macam. Mereka membeli hanya terdiri 4 jenis saja, yaitu 1. Konsumen membeli barang konsumsi. 2. Investor membeli barang investasi. 3. Pemerintah melakukan pengeluaran melalui APBN. 4. Produk luar negeri membeli barang ekspor kita. Adanya pembelian diantaranya yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan barang impor dari luar negeri. Nah, yang keempat yaitu GNP sebagai alat pengukur laju pertumbuhan perekonomian. Sampai saat ini, GNP senantiasa dipakai sebagai alat pengukur kemajuan perekonomian suatu bangsa. Ada beberapa pihak yang mempergunakan pendapatan nasional saja, namun pendapat ini sedikit penganutnya. Ada juga yang mengusulkan agar memakai ukuran pendapatan per kapita saja. GNP lah yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan suatu bangsa sebab sifatnya menyeluruh. Nah, yang kelima yaitu GNP dan GDP. Hasil produksi orang asing di dalam negeri itu harus dibayarkan kepada mereka, disebut faktor income payment atau paid to abroad. Sedangkan hasil produksi suatu negara di luar negeri karena kan harus diterima ya, disebut faktor income received atau received from abroad. Selisih antara keduanya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS disebut pembayaran itu terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income payment to abroad. Oleh karena itu, perlu sekali diperhatikan bahwa GNP dan GPD itu tidak terdapat perbedaan cara menghitung. Perbedaannya hanyalah apa yang dihitung, yakni apakah hasil produksi orang asing di dalam negeri, demikian juga apakah milik nasional di luar negeri akan dihitung atau tidak. Dengan demikian, seluruh prinsip yang kita kenal dalam mempelajari GNP dapat dengan mudah kita terapkan dalam GDP. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.